Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Irawan, saya dari PGSD Lokal A 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu model pembelajaran menyimak dan apa saja metode yang harus dilakukan oleh guru dalam mengajar menyimak. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa menyimak ini adalah suatu keterampilan bagi setiap diri masing-masing, setiap diri seseorang untuk memahami apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Jadi untuk yang pertama, apa sih model pembelajaran menyimak itu? Jadi jika berbicara tentang model itu adalah sebuah cara bagaimana mengajarkan sebuah materi tersebut. Contoh saja pada model pembelajaran menyimak. Nah, untuk model pembelajarannya, guru pasti membutuhkan sebuah media pembelajaran. Nah, jika dikaitkan dengan media pembelajaran itu adalah seperangkat alat yang untuk mempermudah siswa memahami suatu materi. Jadi manfaatnya ini sangat besar bagi guru-guru untuk mengajarkan siswanya menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini juga sifatnya mempermudah siswa untuk memahami suatu materi yang bisa dibilang sulit, ya gitu. Dan media pembelajaran ini juga sebagai pusat perhatian siswa-siswa sekolah dasar tentunya untuk melakukan pembelajaran. Nah, biasanya ini kan siswa sekolah dasar ini susah untuk memerhatikan guru. Jika sudah merasa bosan, pasti tidak akan diperhatikan. Jadi guru sekolah dasar itu harus memiliki keterampilan yang sangat terampil, terutama dalam membuat media pembelajaran itu semenarik mungkin agar minat siswa untuk belajar itu semakin besar. Nah, yang kedua itu apa saja kira-kira ya model pembelajaran menyimak di sekolah dasar. Nah, untuk model pembelajarannya atau caranya, guru harus sangat cermat dalam mengatasi hal ini. Nah, biasanya guru itu menggunakan model seperti menggunakan radio. Jadi siswa diminta untuk mendengarkan sebuah berita dan siswa nanti akan menyimpulkan berita apa yang telah didengar. Nah, jadi radio itu kan mengeluarkan sumber-sumber bunyi, ya sumber-sumber bunyi yang tidak ada gambar. Jadi siswa dilatih untuk berkonsentrasi mendengarkan suara-suara dari radio, dari sebuah berita dari radio. Kemudian siswa itu menyimpulkan sendiri apa yang telah dia dengar. Nah, yang kedua itu menggunakan menonton video yang kesukaannya mereka. Nah, bisa saja ini dilakukan oleh guru karena menonton video atau menyaksikan video pembelajaran itu sangat efektif menurut saya, karena selain dia mendengar, dia juga melihat. Otomatis ada dua yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar itu sendiri. Nah, medianya apa saja? Mungkin bisa menggunakan media elektronik lainnya seperti televisi, YouTube. Bahkan kalau di sekolah itu guru bisa menggunakan media proyektor. Nah, di mana untuk media proyektor itu guru harus memiliki sebuah video atau sebuah narasi untuk diperlihatkan kepada siswa-siswanya atau peserta didiknya untuk dicermati, disimak, didengar, dilihat, dan disimpulkan untuk mereka pembelajaran mereka. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya bahas. Dan selanjutnya nanti ada bakal teman saya yang jelaskan secara jelas lagi. Oke? Assalamualaikum. Baiklah, selanjutnya, apa itu teknik pembelajaran menyimak di sekolah dasar? Jadi, teknik pembelajaran adalah cara yang konkret atau cara yang nyata yang digunakan oleh seorang guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, yang selanjutnya, apa saja teknik pembelajaran menyimak di sekolah dasar? Nah, yang pertama yaitu simak ucap. Nah, ini merupakan model pengucapan yang dapat berupa
kata, kata berimbuhan, fonem, dan juga puisi pendek. Cara untuk melakukan teknik simak ucap yaitu dengan cara mendengarkan suara rekaman guru atau orang lain. Kemudian, guru meminta siswa untuk menirukan suara yang telah didengar dari rekaman tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu simak kerjakan. Nah, model ini merupakan ucapan guru yang berisi kalimat perintah. Selanjutnya, siswa mereaksi ucapan guru tersebut. Reaksi siswa ini berbentuk perbuatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu simak terka. Di simak terka ini, guru mempersiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi tersebut disampaikan secara lisan kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk menerka atau menebak nama benda tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu simak berantai. Di simak berantai ini, guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Selanjutnya, siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Kemudian, siswa kedua membisikkan pesan itu lagi kepada siswa ketiga. Begitu seterusnya. Kemudian, siswa yang terakhir diminta untuk menyebutkan pesan itu dengan suara yang jelas di depan kelas, agar guru dapat memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Selanjutnya yang kelima yaitu pasangan mirip. Pada pasangan mirip ini, guru mengucapkan kata yang mengandung bunyi yang akan dilatihkan. Kemudian, siswa diminta untuk menjawab sama jika bunyi yang mereka simak seperti sama. Dan mereka dapat menjawab berbeda jika berdasarkan simakannya berbeda. Contohnya seperti kata-kata bang dan kata bang. Nah, yang terakhir, ada yang tahu tidak permainan apa saja sih yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada anak? Oke, mungkin sebagian sudah ada yang mengetahuinya. Jadi, permainan yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada anak, yang pertama, lihat katakan, yang kedua, cerita berantai, dan yang terakhir, siap laksanakan perintah. Jadi, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah model dan teknik pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alternatif oleh guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas, khususnya untuk sekolah dasar. Melalui teknik dan model pembelajaran tadi, diharapkan kita sebagai calon guru dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat terwujud.